Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi juga untuk sahabat sehat Seconegoro di mana Anda berada. Kali ini kita kedatangan tamu-tamu istimewa karena di hari ini merupakan hari istimewa juga, di mana setiap tanggal 1 Desember diperingati sebagai apa? Hari AIDS Sedunia. Ya, sahabat sehat Seconegoro di mana Anda berada, tentunya kita penasaran kan siapa tamu-tamu kita saat ini? Ya, coba Pak Zunaidi Ahmad dulu untuk bisa memperkenalkan. Hai, selamat pagi semuanya sahabat sehat Seconegoro yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Zunaidi Ahmad. Saya selaku konselor HIV di RSUD KRT Seconegoro. Bye. Ya. Kemudian yang kedua, wah tak kalah menariknya juga ini, istimewa juga, Ibu Yuni. Paling cantik di sini. Oke, silakan Ibu Yuni. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Yuni sebagai pendamping teman-teman HIV di Kabupaten Wonosobo. Ya, kemudian yang ketiga ada Pak Murdianto. Silakan Pak Mur. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Murdianto. Saya sebagai konselor HIV dari Rumah Sakit RSUD KRT Seconegoro. Ya, begitu sahabat sehat Seconegoro, sudah kita kenalkan tamu-tamu istimewa kita pada hari ini. Ada Pak Murdianto, ada Pak Zunaidi, dan saya panggilnya Mbak aja ya, Ya. Mbak Yuni ya. Kayaknya kalau Ibu terlalu Tua. Tua ya. saya nggak mengatakan itu, tetapi terlalu formal begitu ya. Sama Mbak Yuni. Apa kabar hari ini? Semua baik-baik saja? Alhamdulillah. Semoga kebaikan ini juga menular kepada sahabat sehat Seconegoro di mana Anda berada. Ngomong-ngomong, untuk tanggal 1 Desember ini diperingati sebagai Hari AIDS Nasional. Mungkin ada alasan tertentu kenapa kok tanggal 1 itu diperingati sebagai khas begitu ya. Ini Pak Murdianto bisa menjelaskan terkait sedikit dengan koreksi ini. buat Pak Tar. Bukan nasional Pak Tar ini. Oh, Iya, sedunia. sedunia, iya. Oh, iya, skupnya lebih luas. Luas. Iya. Iya. Jadi sejarahnya dulu pada saat itu ada WHO itu rembuk-rembuk itu ternyata di pas menjelang Natal tahun 1988 yang salah ya. Itu rembuk-rembuk, kemudian akhirnya mereka menyepakati di tanggal 1 Desember menjelang Natal itu sekalian rame-rame sekalian kita sepakati untuk dideklarasikan tanggal 1 itu 1 Desember. Sebenarnya tidak ada momen tertentu sih sebenarnya, tidak ada misalnya pada saat itu ditemukan virus HIV pertama itu enggak, tapi memang pada saat itu gitu. Jadi kemungkinan juga untuk HIV AIDS ini merupakan masalah kesehatan global begitu ya. Iya. Sehingga tanggal itu pas lagi rame-ramenya ini sudah merupakan momen penting untuk bisa dideklarasikan sebagai Hari AIDS Sedunia. Sebenarnya begini Pak Tar, sebenarnya AIDS itu yang menemukan pertama kali itu orang Indonesia loh ya. Penasaran ya, siapa ini? Penasaran ya siapa yang menemukan. Mbak Yuni juga penasaran siapa sih yang menemukan pertama kali. Dalam Malah belum tahu. belum tahu ya, yang menemukan pertama kali itu orang Indonesia. Orang ini kan penuh dengan teka-teki. Teka-teki. Jadi Kita lihat, kita Menariknya di dengarkan situ aja. ya, Nah, iya. menariknya di situ. Kalau untuk banyak Pak gini Murdianto. pada saat kita kan pernah lihat pewayangan ya. Pada saat Buta Cakil berkelahi dengan Arjuna itu dia akan ait itu kan muncul. Oh iya. Iya. Jadi Sahabat menghindar saya. kita kalau ya. Jadi istilah ait itu sebenarnya pertama kali yang gitu menggunakan ya. itu Oh, orang iya. Indonesia. Jadi Pak Murdianto ini merupakan penggemar film kolosal AIDS gitu. Tidak ada diperingati lah. Jadi itu yang menemukan pertama kali Buta Cakil sebenarnya. Siap. Nah, jadi Teman-teman sahabat sehat Seconegoro mungkin penasaran juga apa sih tema untuk
Hari AIDS sedunia saat ini untuk tahun 2023? Mungkin barangkali dari ketiga tamu kita ada Apa yang ini? bisa menjelaskan. Bersama Apa ya, Bu? komunitas Akhiri AIDS. Akhir AIDS AIDS tahun 2030. Iya, 2030 ya. Iya, bersama Bersama komunitas Akhiri Akhiri AIDS AIDS 2030. Ini merupakan tema yang diangkat sebagai tema nasional untuk Hari AIDS sedunia, karena harapannya adalah seperti tadi, tahun 2030 ini tidak ada lagi angka kesakitan angka kesakitan, kemudian AIDS ya. baru Iya. Ya, udah baru. siap. Oke. Harapan tahun 2030 Vaksinasi. Indonesia ini terbebas dari HIV AIDS ya. Apakah memungkinkan? Mungkin Pak Junedi Ahmad bisa menjelaskan. Sebetulnya upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah itu sudah sangat gencar, sudah sangat luar biasa. Pendekatannya tadi, pendekatan baik komunitas. Tetapi sekali lagi ini sesuatu penyakit masyarakat, bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi sesuatu yang nikmat itu kadang susah untuk meninggalkan. Ya kan? Kadang itu sesuatu yang nyun sewu, nyandu atau apa istilahnya itu, kecanduan, di mana untuk melepaskan suatu aktivitas yang mana aktivitas itu sangat berisiko untuk tertularnya penyakit, itu sangat-sangat susah. Nah, ini kan komunitas-komunitas itu yang menjadi tujuan pokok ataupun yang jadi sasaran dari program kegiatan penanggulangan HIV/AIDS. Salah satunya misalkan nih di komunitas laki-laki seks laki-laki. Ini kan ibaratnya saat ini kan menjamur, Pak. Maksudnya menjamur itu luar biasa perkembangannya. Luar biasa. Bahkan ada statement yang mengatakan bahwa Pak, nanti tahun 2030 itu sepertiga penduduk bumi itu laki-laki seks laki-laki perilakunya. Itu kan sangat luar biasa. Nah, harapannya dengan Nyon Sewu sudah mendekatkan obat katakanlah ARV ke layanan di masing-masing layanan, itu kebijakan yang dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo ya. Setiap puskesmas saat ini kan sudah ada katakanlah klinik PDP-nya, di mana dengan ARV itu akan sangat-sangat membantu, sangat-sangat menolong mencegah proses penularan. Karena setelah kita amati, kita observasi, kita lihat keberhasilan pengobatan ya Pak Taryanto. Setelah Oda terinfeksi kemudian mengkonsumsi ARV 6 bulan lah, tidak usah banyak, tidak usah lama-lama. Kalau pengobatannya itu bagus, tepat waktu, setelah kita lakukan evaluasi, banyak yang viral load-nya itu sudah terdeteksi. Nah, harapannya dengan seperti itu ya. Terima kasih Pak Junedi Ahmad sudah menjabarkan harapan tahun 2030 ya. Ini mudah-mudahan bisa tercapai. Amin. Nah, kemudian bagaimana strateginya untuk bisa mencapai harapan tersebut? Tentunya tetap stay tune di Sejonegoro FM. Sahabat sehat Sejonegoro di mana Anda berada, masih bersama kita penggiat dari HIV/AIDS Kabupaten Wonosobo, terutama dengan tim yang ada di RSUD KRT Sejonegoro. Kita lanjutkan bincang-bincang kita terkait dengan HIV/AIDS. Pak Muryanto dulu deh. Untuk kasus yang ada di RSUD KRT Sejonegoro ini sejauh mana Pak? Untuk kasus penemuan baru memang dari sekian itu kita menemukan kemarin baru ada 5 kasus yang kita temukan di bulan Oktober ya. 1 bulan itu ya? Iya, 1 bulan 5. kita menemukan 5 5 kasus. Kemudian dari 5 kasus itu yang kita mulai pengobatan itu 3 ya, jadi 2 yang belum mulai pengobatan. Kemudian untuk jumlah kasus yang kita ada itu sekitar 518 kasus. Kemudian yang on ARV sekitar 300. Jadi memang angka yang Ya, fluktuatif ya Pak. Jadi on ARV untuk di bulan Oktober 353
Oktober ya. Ini Oktober. Yang terbaik, terbaru kita tarik data dari SIHA 2.1. Ini capaian tertinggi Pak Mu. 353. Iya, selama ini belum. Di angka rata-rata ONA RT tiap bulannya itu di angka 200. 200 ya. Tapi Iya. LFU kita itu cukup tinggi, Pak. Iya. Kemudian kalau LFU kita kemarin di akhir itu ada 80. Iya. 80-an. Jadi memang itu perlu strategi baru untuk mengurangi LFU, untuk mungkin perlu ada penjangkau yang memang kapasitasnya memang ada di situ ya. Jadi kasusnya di RSU sendiri sudah 518 sahabat sehat Setonegoro. Belum lagi di Wonosobo. Belum lagi skopnya lebih luas di Indonesia. Ini tentunya kita selaku orang-orang sehat ya, artinya belum terinfeksi HIV/AIDS, mudah-mudahan kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Sahabat sehat Setonegoro, kita pingin dengar suara dari Mbak Yuni. Ya, ini cantik sendiri ya dari kita berlima. Ya. Paling cantik Nah, Mbak ya. Yuni, dari kasus tersebut Mbak Yuni tadi disebutkan ada 518. Kira-kira dari jumlah kasus tersebut antara laki-laki dengan perempuan mana nih yang lebih tinggi? Kita penasaran Bu Yuni. Mbak Yuni, maaf. Selama mendampingi teman-teman ya, Iya. paling banyak itu laki-laki. Wow. Laki-laki itu paling banyak karena ya dilihat dari faktor resiko, dan yang lagi sampai saat ini yang masih trending ya LSL itu ya Pak, yang tadi Iya. disampaikan sama Pak Jun, itu paling banyak dari komunitas itu. Ya, jadi Menarik lebih sekali banyak itu LSL-nya. laki-laki. Ini ada teman kita lagi nih, tamu kita satu Dari tadi pendamping. belum kita kenalkan. Ya, coba Mas Rudi bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Rudi, saya pendamping di Kabupaten Wonosobo. Terima kasih. Oke, ya memang Mas Rudi pembawaannya lemah gemulai. Tidak seperti Pak Zulkimoy gitu ya. Ya, Terima kasih. Ya. Terima kasih. Jangan Mas terima Rudi, Ya, ya mungkin barangkali bisa dijelaskan kepada sahabat sehat Setonegoro terkait dengan populasi kunci ini. Ya, mana-mana sih yang disebut sebagai populasi kunci? Silakan. kalau populasi kunci itu sendiri ya kayak tadi yang disebut Pak Yuni sama Pak Jun, LSL, Apa orang-orang itu yang LSL? laki-laki, seks laki-laki. Oke. Ya, terus BPS itu BPS bisa apa itu? BPS? wanita pekerja seks. Iya. Ya, dan orang-orang yang beresiko terkena HIV. Ya, mungkin barangkali bisa dijelaskan lagi Mbak Yuni, orang-orang yang berisiko terkena HIV itu siapa saja? Begitu. Sebenarnya kita semua ya bisa beresiko juga sih ya gitu. Kalau misalkan tidak bisa menjaga, maksudnya faktor resikonya itu ya kemungkinan semua orang bisa terkena gitu. Nah, bagaimana kita menjaga agar tidak sampai kita itu terkena HIV. Jadi ada beberapa yang harus dicegah, dihindari juga itu. Untuk menghindari itu ya, jadi banyak yang harus dilakukan juga, contohnya tidak seks bebas gitu. Ini sudah disebutkan panjang lebar terkait dengan populasi kunci. Nah, ini yang Mungkin perlu menambahkan kita Pak Tar. Boleh, Pak Zul. Ya, jadi populasi kunci itu tadi udah disebutkan ya, contoh laki-laki seks laki-laki, kemudian ada wanita penjajah seks, waria juga menjadi populasi kunci. Kemudian ini laki-laki yang bekerja jauh ataupun di luar wilayahnya. Namanya apa, Pak? Jajan. Hah? Hah? Jadi 3M ya. Ya, yang itu punya mind, money,
dan Mobile. mobile. Nah, itu berisiko juga itu. Laki-laki itu masalahnya apa? Piganya di sini nih setiap 5 menit seks. Itu rata-rata. Memang seperti itu. Kayaknya kita enggak ya, Enggak, Pak. Enggak salah atau enggak beda ya maksudnya ya. Pak Junadi aja nih. Ya, itu memang secara ilmiah itu seperti itu. Cuma pengendalian dari masing-masing itu yang di sini sangat berperan. Itu seperti itu. Ya. Ya. Jadi itu seperti itu. Termasuk Sehingga kenapa kok tadi jumlah sebenarnya- laki-laki sebenarnya kan tinggi, ada korelasinya gitu. dengan tadi yang disampaikan oleh Mbak Yuni kan. Memang selama ini kasus di antara laki-laki dan perempuan itu jauh lebih banyak laki-laki karena seperti itu. Karena memang ya itu memang Bang Toyib ya kan. Bang Toyib. Bang Toyib. Itu terutama ada Bang Toyib. Cara pulang. Dan memang tren sekarang ya masih ada lagi ya. Artinya begini, bahwa kita dulu orang cenderung takut kalau was-was punya anak perempuan ya. Sekarang ternyata semua punya jenis kelamin apapun kita harus was-was juga akhirnya. Ya, ketika dia katanya belajar kelompok, Kelompok. belajar bersama, Ya. apalagi sampai menginap dan sebagainya, kita perlu perlu waspada. juga. Ya siap. Oke. Sahabat sehat Seconogoro, mungkin barangkali perlu tahu juga bahwa di Wonosobo ini juga ada namanya KDS, kelompok dukungan sebaya. Ya, kelompok dukungan sebaya mungkin barangkali bisa dikenalkan terlebih dahulu. KDS yang teman sehat Seconogoro boleh tahu apa namanya, terus kemudian perannya di dalam penanggulangan HIV/AIDS. Boleh Mas Rudi, boleh Mbak Yuni. KDS di Wonosobo itu namanya KDS Asrihu. KDS itu kelompok dukungan sebaya. Jadi teman-teman yang sudah positif itu masuk ke KDS. Jadi tujuannya dibuat KDS itu untuk mensupport misalkan ada temuan baru, maksudnya teman baru yang baru terdiagnosa gitu, nanti teman-teman KDS bantu support supaya tidak merasa sendiri gitu. Kalau orang seperti itu kan pikirannya, oh ya sepertinya hanya saya sendiri yang merasakan seperti ini gitu. Tapi sebenarnya enggak, banyak teman-teman yang sama dengan dia gitu. Jadi tujuan utamanya itu. Jadi kalau untuk komunitas itu kan enggak semuanya bisa masuk ya, karena mungkin ada rasa malu, rasa oh ya nanti saya kenal sama yang ini yang itu gitu. Jadi nanti kita tinggal memilah aja, kalau misal ada yang positif mungkin dari perempuan, nanti kita kenal dengan teman-teman KDS yang sama-sama perempuan gitu. Kalau yang dari LSL kita kenalkan yang sama-sama dari LSL gitu. Satu populasi ya. Ya. Tapi Sehingga ada juga nyambung kok begitu ya, ya. ada juga yang misal temuan LSL nanti dikenalkannya sama yang teman-teman perempuan gitu, karena lebih nyaman dengan perempuan gitu. Jadi tergantung teman-teman nyamannya dengan siapa. Sehingga kiprahnya KDS ini sangat penting dan dibutuhkan oleh ODP baru ya. Nah, sebagai konselor Pak Murdianto ataupun Pak Zulki Ahmad, mungkin barangkali ada pengalaman ya bagaimana ketika membuka status baru ini bahwa pasien sudah dalam kondisi sakit, kemudian ternyata dia juga HIV-nya positif. Ya mungkin barangkali bisa dijelaskan. Tentunya ketika kita divonis HIV-nya positif, kita kan denial ya, menolak, masa sih saya tertular. Nah mungkin barangkali ada pengalaman yang menarik atau unik Pak Murdianto. Ya memang kadang-kadang kita ketemu dengan orang yang memang denial bagaimanapun juga, karena dia tervonis dengan penyakit seperti itu, yang notabene bahwa orang image-nya itu HIV itu seperti itulah, dia mesti bayangkannya adalah kematian dan lain sebagainya, padahal jadi mereka mesti akan denial seperti itu. Maka pada saat denial itulah kita harus ngerti bahwa dia ada proses, memang ada proses itu, dan kita nggak bisa memaksakan untuk orang pada saat denial untuk memaksakan dia
ya harus ngikutin kita. Biarkan aja orang denial, dia itu memang itu prosesnya, ya kan. Nanti ada yang namanya pada saat denial dia akan melakukan namanya depresi, proses depresi. Pada saat tidak percaya iya, gitu pada ya. saat dia proses dia akan merenung kan. Kenapa saya setelah itu pada saat dia merenung kita masuk. Memang banyak Pak, jadi mereka nangis, kemudian kepingin mati, itu juga banyak seperti itu. Artinya hidupnya sudah tidak berharga, tapi itulah ya kita kenalkan dengan kades itu sehingga mereka tersusun seperti itu. Mungkin Pak Zunaidi, pengalaman baik. Ya. Secara umum pasti orang yang tervonis, terdiagnosis bahwa ada sesuatu di dalam tubuhnya itu pasti akan menolak, itu pasti. Tetapi nyun sewu, tadi memang kita ada proses simpati juga, empati juga dengan pasien seperti itu. Ya paling kita hanya sediakan tisu, silahkan kalau mau nangis kan ya gitu lah. Iya. Biar diluapkan aja dulu perasaannya itu. Nah setelah agak reda dan lain sebagainya kita masuk, kita kasih informasi terkait HIV itu dari A sampai Z. Ya, bagaimana secara teori HIV itu bekerja di dalam tubuh. Kemudian apa nanti setelah diketahui, oh ternyata di dalam tubuh saya proses HIV penyebarannya seperti ini, langkah selanjutnya mau seperti apa. Nah kita masuk gitu di situ. Tujuannya nanti setelah terinfeksi nanti ada namanya proses pengobatan dan lain sebagainya. Kita terangkan juga bagaimana proses obat itu nanti akan bekerja di dalam tubuh, sehingga dengan tahu, dengan faham terkait dengan HIV A sampai Z secara utuh ya, kafah nih cara Pak Kiai Taryanto itu ya sempurna ya, terkait dengan HIV A sampai Z itu akan jadi bekal di dalam hidupnya. Apalagi kita tunjukkan juga dengan KDS, kelompok dukungan sebaya itu loh. Kalau jenengan misalkan ragu dengan kehidupan jenengan dan lain sebagainya, banyak sekali teman-teman yang seperti jenengan. Kita contohkan, kita kenalkan dengan KDS dan lain sebagainya. Di mana KDS itu yang dibutuhkan sebetulnya orang yang terinfeksi pertama adalah apa? Supporting, dukungan. Ada penguatan dari jiwa, motivasi, dukungan, katakanlah untuk menjalani hidup yang mungkin tadi disampaikan oleh Pak Mur. Bayangannya udah kemana-mana. Sebentar lagi saya mau mati, saya bla 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 bla. Tapi jelas pertama informasi dulu terkait dengan HIV itu kita masukkan sebanyak mungkin secara menyeluruh sehingga paham apa itu HIV, bagaimana cara mengatasinya. Betul. Nanti untuk menjalani hidup selanjutnya itu apa yang akan dilakukan. Nah, itu seperti Nah, itu yang terpenting ya. Ya. Ini merupakan pengalaman sebagai konselor ya Yes. dalam pada saat konseling terhadap ODIF baru. Ya. Nah, terkait dengan kiprah dari KDS tersebut atau sebagai pendamping, saya ingin dengar nih dari Mas Rudi nih, pengalamannya ketika Mas Rudi ini mendampingi ODIF baru, apakah menolak ataupun bagaimana? Silakan Mas Rudi. Pengalaman aku mendampingi ODIF yang baru, ada beberapa yang masih menolak bertemu dengan pendamping karena ya takut status dia itu kayak diketahui sama orang lain. Seperti itu. Ada juga yang menerima kayak atau belum percaya juga ya terhadap gitu. KDS. Kayak kita ngasih tahu kalau di situ ada KDS, ada teman-teman, kalau kalian itu tidak sendiri, bisa saling kasih support, bisa berkeluh kesah di situ, bisa sharing apa sih yang terjadi selama ini kayak gitu, saling menguatkan di dalam KDS itu. Begitu sahabat sehat Sonegoro, pengalaman-pengalaman yang sudah disampaikan ya, bahwa dengan status baru ini HIV positif tidak sendiri, sehingga tentunya ada lagu Jangan Kau Lara Sendiri dari Katon dan Ruth Sahanaya. Tetap stay tune di Sonegoro
Sahabat sehat Setonegoro di mana Anda berada, masih bersama kita dari tim penanggulangan HIV/AIDS RSUD KRT Setonegoro, khususnya di klinik Sakura. Sahabat sehat Setonegoro, tentunya kita juga ingin tahu nih, apakah hanya KDS saja yang berkiprah untuk bisa bagaimana sih untuk menemukan teman-teman yang sekiranya punya risiko ataupun bisa masuk ke dalam populasi kunci. Itu ada namanya penjangkau. Nah, ini mungkin dari Mbak Yuni bisa menjelaskan bedanya KDS ya, tadi disebutkan sebagai kelompok dukungan sebaya dengan penjangkau. Apakah itu sama, Mbak Yuni? Coba. KDS dengan penjangkau itu beda, Pak. Kalau KDS itu kan kelompok dukungan sebaya. Jadi teman-teman yang sudah, kalau yang masuk ke KDS itu bisa OD, maksudnya orang dengan HIV sama orang yang hidup dengan orang yang HIV, penderita HIV gitu. Jadi itu bisa masuk ke KDS gitu. Itu kalau KDS kan tadi saya sudah sampaikan untuk mendukung ya teman-teman, untuk merangkul teman-teman yang sebaya gitu. Tapi kalau penjangkau itu di Wonosobo itu ada dua, penjangkau dari LSL sama penjangkau dari BPS gitu. Jadi tujuan penjangkau itu mencari teman-teman yang beresiko, yang dari populasi kunci supaya dites. Jadi tujuannya untuk menemukan kasus baru gitu. Kalau dari penjangkau seperti itu. Jadi berbeda ya. Jadi ada yang mencari kasus baru, kemudian ada yang sebagai pendamping begitu ya. Iya, karena ada yang kan orang seperti, maksudnya orang beresiko kan nggak merasa ya, maksudnya beresiko. Kalau yang atau dilakukan itu berisiko tertular. Jadi kalau untuk melakukan pengecekan itu kan harus memang benar-benar diarahkan gitu, karena kasihan juga kalau ditemukannya dalam kondisi yang sudah jatuh sakit itu malah kasihan gitu. Jadi jangan sampai sakit dulu, ditemukan dulu aja lah gitu. Jadi pada saat ditemukan itu bisa juga sudah dalam kondisi sakit. Iya. Ya, tadi dari Pak Murdianto sudah menjelaskan permasalahan yang ada, itu ada LFU begitu ya. Ya, LFU atau Lots to Follow Up. Nah, permasalahan yang ada di klinik Sakura RSUD KRT Setonegoro itu masih tingginya LFU. Barangkali Pak Zunaidi Ahmad ini bisa menjelaskan kriteria LFU atau dikatakan sebagai LFU itu seperti apa, Pak Zunaidi? Oke. Teman sahabat Setonegoro yang berbahagia ya, tadi sekilas Pak Mur sudah menyampaikan ya, maksudnya kasus yang ada di Wonosobo itu ada sebetulnya ribuan Pak Tar. Kalau di rumah sakit sendiri itu di angka 518 tadi. Dari 518 itu tadi itu kan ada yang on ART. On ART itu ya minum obat. Ya. Itu on ART itu maksudnya dengan obat atau minum obat. Itu seperti itu. Nah, karena nyun sewu obat itu kan diminum setiap hari seumur hidup. ARV itu harus seperti itu. Diminum setiap hari seumur hidup, harus tepat waktu. Nah, nggak ada alasan apapun itu, harus tepat waktu. Nah, sehingga dengan tipikal minum obat yang seperti itu kan tadi Pak Taranto sampaikan sangat membosankan. Nah, kalau di layanan kami ada istilah miss appointment atau pasien yang tidak hadir, ya kan? Karena tadi bosan atau merasa sehat, saya sehat kok harus minum obat, terus kan tidak ada keluhan tanpa simptom atau tanpa gejala. Mungkin juga dari alasan lain. Ya, jauh. Makanya mutasi, ya di sini peran dari KDS ini kan penting untuk saling mendukung. Itu salah satunya tadi. Karena ARV itu sangat membosankan, maka tidak ada alasan untuk tidak minum obat kan? Nah, ini kalau memang misalkan oh, saya jauh Pak, saya enggak sempat Pak, dan lain sebagainya, bisa hubungi KDS. Jadi untuk menjaga agar ODA itu
atau ODIF itu selalu dengan ARV atau on ARV. Nah, kalau sudah tidak hadir, miss appointment pertama, kedua, ketiga, nah itu baru disebut dengan lolos to follow up. Berarti setelah miss appointment sampai 3 kali, itu baru yang disebut dengan lolos to follow up atau LFU. Itu seperti itu Pak. Jadi kalau di Indonesia NKRI harga Mati. mati, sementara kalau untuk ODIF ARV Harga mati. Itu seperti sehingga karena harus diminum seumur hidup, ya. Ya. Maka ya seperti tadi ada yang disebut dengan LFU, loss Ya. to follow up ini karena di klinik Sakura juga merupakan masalah juga ya, Iya. yang masih tinggi, yang menjadi PR kita bersama untuk bisa mengurangi dari jumlah LFU sendiri. Nah, Pak Murdianto selaku konselor, bagaimana strateginya nih untuk bisa menurunkan LFU? LFU. Iya. Strategi pertama sebenarnya kita harus meyakinkan ke ODIF bahwa pengobatan ini harus seumur hidup tadi ya Pak Jun bilang seperti Iya. itu. Gimana kalau, dan kita harus bisa membandingkan bahwa pengobatan seumur hidup itu tidak hanya pada orang yang ODIF saja. Jadi kita harus memberikan gambaran bahwa pengobatan pada penyakit lain pun ada yang dilakukan seumur hidup. Misalnya diabetes mellitus misalnya, orang yang kena gula itu kan dia harus minum obat seumur hidup karena hipertensi juga sama ya, Pak hipertensi Mur, ya? sebenarnya sama, sehingga kita Iya. bandingkan mereka sehingga mereka punya semangat untuk bisa minum itu dia. Hipertensi kalau dia tidak dikendalikan dengan obat, tensinya tidak dikendalikan dengan obat, maka dia tensinya akan turun. Begitu juga dengan gula, malah gula akan lebih berbahaya lagi kayak kita. Iya. Kita juga bilang pada mereka bahwa HIV ini tidak menyebabkan kematian sebenarnya. Betul. Jadi orang meninggal itu bukan karena HIV-nya, bukan, positif, perlu diketahui. Iya. Kalau HIV positif dia meninggal itu enggak. Dia meninggal karena ada infeksi oportunistik atau infeksi yang ikutan ke situ. Itu yang pertama kita edukasi seperti itu sehingga mereka akan punya. Yang kedua, kita beri ke informed consent, karena sekarang ada yang namanya informed consent Pak, pada orang yang persetujuan untuk melakukan pengobatan, di mana apabila ODIF ini tidak rutin atau tidak mengambil obat, maka akan didatangi oleh petugas, baik itu KDS atau penjangkau ataupun petugas kesehatan yang ada di situ. Sekarang sudah ada itu namanya informed consent. Jadi mungkin nanti kita akan pada orang yang datang ke kami, dia harus tanda tangan itu. Ya, dan ini memang peranan penjangkau ini memang sangat vital. Kalau di Filipina itu yang namanya penanggulangan HIV/AIDS berbasis komunitas. Jadi komunitas yang seperti itulah yang harus kita manfaatkan. Sebetulnya di Wonosobo sudah dicanangkan Pak Mur. Ya. WPS, warga peduli AIDS. Iya. WPA. WPS itu penjajah seks. Ya, warga peduli AIDS. Ya, jadi kan dulu itu suatu konsep yang sudah diterapkan oleh KPA, Komisi Penanggulangan AIDS. Itu ada memang percontohan desa katakanlah di mana itu warganya itu sangat peduli atau konsen dengan warganya yang terinfeksi HIV. Ada beberapa kali dulu itu yang perangkatnya itu yang memang mengambilkan obat ke kita, mengantarkan pasien itu ke layanan. Jadi yuk tidak ada diskriminasi. Nyun sewu, orang yang terinfeksi HIV kalau tahu statusnya itu terpublish di masyarakat, kan kebanyakan nyun sewu pada takut kan? Takut untuk berinteraksi, kadang ada stigma, diskriminasi dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya tadi warga peduli AIDS atau WPA itu sangat-sangat membantu. Tadi disampaikan Pak Mur mungkin di Filipina ya Pak ya, itu berbasis komunitas. Jadi, berbasis komunitas. Ya, sama sebetulnya. Kalau yang WPA kita di Wonosobo memang belum ada ya Pak Jun. Memang ada Sudah dicanangkan dulu ada, memang dulu pernah ada desa dari Kaliwiro atau Wadas Lintang dulu memang beberapa kali itu yang memang untuk kalau di Kebumen memang Kebumen bagus. Kebumen Ya, ada. sudah bagus. Saya pernah sharing dengan orang Kebumen, ketemu kebetulan saya pertemuan. Iya. Memang di sana ada WPA dan memang di WPA ini
ternyata pengurusnya adalah ODIF juga sebenarnya. Jadi mereka akan lebih Ada unsur dari ODIF-nya ada. itu. Jadi mereka ngambilkan obat itu memang dari ODIF itu. Memang dibutuhkan ODIF yang ada di daerah setempat untuk menjadi kayak di PKK itu namanya apa ya? Kader ya, kader itu kadernya memang ya seperti itu. Jadi intinya bahwa untuk di daerah kita ya tentang masalah stigma, masalah diskriminasi masih ada begitu ya. Masih ada. Artinya kenapa untuk WPA di tempat lain itu bisa jalan sementara di daerah kita sendiri ini mungkin masih terkendala begitu ya karena seperti itu Stigmanya masih tinggi, Pak. Jadi memang mereka tidak berani open. Kita membayangkan itu bahwa mereka kelak ODIF itu akan open. Iya. Dan itu sebuah penyakit yang memang sama dengan yang lainnya gitu. ya toh. sama seperti COVID itu dulu kan Ya, menakutkan begitu. menakutkan. Tapi sekarang kalau kita Tapi COVID kan mendengar memang COVID, mematikan, Pak gitu. Tar. Beda Iya. dengan HIV kan ya tidak HIV ada kalau- kasus yang mati karena HIV. Kalau apalagi kalau misalnya kita periksa viral load-nya, kadar virusnya di situ, kemudian dia tersupresi, dia tidak akan menularkan kan. Jadi lebih aman dibandingkan COVID. Kalau COVID kan Iya. COVID ada vaksinnya, Iya. sementara HIV HIV tidak ada. belum ada ada. vaksinnya. Oke, kita kembali lagi dengan LFU ya. Tadi disebutkan lost to follow up. Nah, ini mungkin barangkali juga ada strategi juga ataupun sumbangsih atau kiprah dari KDS itu sendiri untuk bisa mengurangi dari LF itu seperti apa? Jadi Mbak Yuni dulu. Kalau LFU itu alasannya kan klasik ya, hanya itu aja dan itu aja. Jadi kalau pengalaman kita sebagai penjangkau itu ketika kita menelusuri LFU, Iya. ya alasannya hanya itu aja, yang bosan, yang merasa sehat, yang kejauhan, bahkan kalau misalkan kejauhan pun kita sudah dekatkan gitu, tapi Dengan ya memang pengiriman obat begitu iya, ya. tapi karena kesadaran teman-teman yang LFU ini belum terbangun ya, jadi susah juga. Apalagi kalau jawaban sudah pasrah, jadi kita udah bingung. Nggak nih bisa mau ngapa-ngapain ya, ngapain. Mbak? Kalau jawabannya sudah pasrah itu bingung. Tapi kalau misalkan masih rasa bosan atau jauh, nggak sempat ngambil obat, itu masih kita bantu gitu, masih kita bantu jalan tengahnya, titik temunya mau seperti apa gitu, kita masih bisa membantu gitu. Kalau LFU itu sebenarnya mungkin ya ke depan itu kalau misalkan di wilayah-wilayah gitu ya, misalkan kayak Pak Mur sama Pak Jun gitu mengadakan sosialisasi ke desa-desa gitu, mungkin yang satu untuk mengurangi diskriminasi, yang kedua yang tidak pengobatan nanti terbangun lagi kesadarannya untuk mau pengobatan lagi gitu. Jadi selain kita melakukan telusur, jadi dibantu juga dari layanan gitu sih sebenarnya. Sehingga begitu berarti ya Iya. kiprah dari KDS ini untuk teman-teman ODIF itu sendiri. Nah, dari Mas Rudi sendiri, apakah ada pengalaman ketika dia berhenti obat itu karena tidak kuat terhadap efek samping yang ada? ARV ini diminum kemudian efek sampingnya banyak, kemudian dia berhenti. Nah, itu seperti apa, Mas Rudi? Ada. Selama aku kayak menjangkau teman-teman yang LFO itu nggak sedikit yang berhenti karena efek samping ARV itu sendiri. Kan efek samping ARV ada beberapa, ada yang mual, muntah, pusing, fly kayak gitu. Mimpi buruk mungkin? Mimpi buruk, ya. Dia baru minum 1-2, ternyata efek sampingnya sangat luar biasa. Jadi dia udah berhenti, takut dengan efek samping, jadi tidak mau pengobatan lagi kayak gitu. Nah, ketika seperti tadi alasannya, kemudian apa yang Mas Rudi sampaikan agar dia tidak jadi nih untuk lost to follow up gitu? Aku mengedukasi kalau sekarang itu ada loh obat atau ARV. Opo. Apa
apa? yang efek sampingnya itu lebih rendah atau Sebetulnya ada? tidak seperti itu, Mas. Maksudnya tidak dengan mudahnya ODIF ataupun ODA yang berat terhadap efek samping itu langsung beralih kepada regimen yang lain. Itu tidak bisa seperti itu, Mas. Jadi pendekatan yang kita lakukan harusnya yang pertama adalah yang pertama edukasi benar. Kita lakukan edukasi. Ya memang yang namanya efek akan muncul itu ada proses adaptasi. Di mana proses adaptasi itu tidak selamanya itu seperti itu. Jadi nanti akan berkurang efek yang muncul itu berangsur-angsur berkurang sedikit demi sedikit seperti itu. Kita juga kenapa kita buat grup keluarga Sakura, Pak? Nah, salah satunya untuk apa? Untuk sharing. Bagaimana cara mengatasi seandainya efek samping itu muncul. Nah, yang sharing siapa? Ya sesama yang minum, yang regimennya sama. Nah, itu bagaimana dulu waktu mengatasi efek samping yang muncul itu bisa disaringkan. Itu loh. Jadi dengan seperti itu kan hati ini besar, ya, mindsetnya positif, ya, mindsetnya positif, sehingga nanti sedikit demi sedikit lama-lama efek samping itu akan hilang. Kecuali memang kalau efek itu tidak bisa hilang karena ada kontraindikasi, memang tubuh tidak bisa menerima, is okay, baru ganti Penurunan regimen, HP, ya. begitu. Iya, misalkan secara klinis itu tadi seperti itu, ada penurunan HP, ada macam-macam karena itu tadi, ya, itu baru bisa kita pindah ke regimen yang lain. Ya, sehingga untuk dengan adanya efek samping yang muncul ini kita perlu memberikan edukasi bahwa efek samping itu tidak selamanya akan Tidak dirasakan. permanen, ya. Tubuh ini butuh adaptasi terhadap obat yang dikonsumsi. Sahabat sehat Seconegoro di mana Anda berada, tetap stay tune di Seconegoro FM, masih bersama kita tim penanggulangan HIV RSUD KRT Seconegoro. Sahabat sehat Seconegoro di mana Anda berada, masih pertama kita tim penanggulangan HIV/AIDS RSUD KRT Seconegoro, Klinik Sakura. Ya, sudah 1 jam ya kita berbincang-bincang terkait dengan HIV/AIDS ya, karena tentunya dalam rangka peringatan Hari AIDS sedunia ya, kita fokuskan pada tema yang tadi sudah disebutkan. Nah, mungkin barangkali sebagai akhir dari kita untuk bisa memberikan pesan maupun kesan ya terkait dengan layanan klinik Sakura yang ada. Dari Mas Rudi terlebih dahulu, untuk layanan apa sih yang bisa Mas Rudi sampaikan untuk sebagai perbaikan ke depan? Kalau dari aku sendiri, untuk Sakura kalau bisa antara ruang konseling sama ruang pengambilan obat itu dibedakan. Kan kita selama ini ada satu waktu ada yang ambil obat sama konseling juga, itu harus bergantian kayak gitu. Jikalau ada ruang yang berbeda kan bisa melayani, mempercepat pelayanan begitu. Private ya, Mas? Ya, lebih private kayak gitu, confident. Oke, terima kasih Mas Rudi. Semoga ini bisa menjadi catatan kita untuk perbaikan ke depan. Kemudian Mbak Yuni, nah boleh untuk teman-teman KDS atau teman-teman ODIF yang lain, terutama yang sedang menjalani perawatan ya di layanan klinik Sakura. Untuk teman-teman KDS yang saya sayangi, tetap pesannya ya Pak, tetap rutin minum obatnya, patuh minum obatnya, jangan sampai telat-telat gitu. Anggap saja itu vitamin, karena walaupun kita minum obat setiap hari, jangan beranggapan bahwa kita itu sakit gitu. Terus untuk teman-teman yang masih belum mau melanjutkan ARV-nya atau belum memulai ARV-nya,
semoga secepatnya bisa diberikan kesadaran untuk segera memulai ARV, melanjutkan ARV-nya supaya tetap sehat. Mungkin gitu ya Pak. Ya. Gitu aja lah. Dan tetap semangat. Iya, Nah, bagi semangat konselor nih, kira-kira pesannya apa? Pak Murdianto terlebih dahulu. Untuk teman-teman yang memberikan layanan, Iya. tetap semangat Siap. untuk siap. memberikan layanan, dan anggaplah ini sebuah ibadah yang memang dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kemudian teman-teman ODIP tetap semangat, tetap melanjutkan pengobatan. Bagi mereka yang belum memulai, untuk segera datang ke kami untuk memulai lagi, atau yang belum, atau yang sempat bolos beberapa kali, datanglah ke kami siap untuk membantu. Ya. Pak Zunaidi Ahmad. Pak. Oke, terima kasih untuk semuanya. HIV adalah sama dengan penyakit yang lainnya, ya. DM, hipertensi, jadi sama. Jadi jangan dibeda-bedakan, ya. Jangan ada stigma, jangan ada diskriminasi, baik itu nyun sewu kita selaku petugas terhadap ODIF ataupun apa. Cukup ada di prinsip kita. Kalau kita berperilaku dengan baik, insya Allah tidak akan tertular HIV. Cukup jauhi penyakitnya, jangan jauhi orangnya. Itu aja Pak. Iya. Terima kasih. Sampai akhirnya di penghujung acara, saya Taryanto sebagai pembawa acara dalam acara ini sebagai peringatan Hari AIDS Sedunia, bahwa untuk HIV/AIDS ini merupakan memang sebuah virus ya, yang bisa menurunkan daya tahan tubuh manusia, yang akhirnya dengan daya tahan tubuh kita yang menurun bisa mudah terserang dari penyakit yang lain atau disebut dengan infeksi oportunistik. Tetap semangat untuk teman-teman ODIF dan teman-teman semua penjangkau, teman-teman yang memang giat di dalam penanggulangan HIV/AIDS ini. Seperti tadi disampaikan dari Pak Murdianto, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah kita kepadanya. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.